Hai Halo guys, guys. jadi kita hari ini lagi ke tempat penggilingan plastik. Dealer Rongsok. Ya ini ada di, Kita udah ada di lokasi. ya ini lokasinya. Dadah guys. Matahari bersinar terang seolah tersenyum senang walau panas menyengat aku tetap gembira. Daun-daun bergerak riang seolah merasa senang semua ikut berdendang sambut hari yang datang. Sebelumnya kenalin Mas, kita dari mahasiswa Unila, jurusan Teknik Kimia. Nah, kita ini ada tugas dari mata kuliah kewirausahaan, cara untuk usaha menengah mengenai penggunaan teknologi dalam memproduksi suatu bahan. Nah, kenalin nama saya sebelumnya Gita Karnika Kurniawan, rekan saya ini adalah Sonia, yang ini adalah Patricia, yang ini adalah Surya. Boleh kenalan dulu Mas, nama Masnya siapa? Iya. Kebetulan saya di sini cuma sebagai ini si pelaksana aja sih Mbak. Kalau untuk ownernya untuk Bapak sendiri. Jadi kalau untuk masalah operasional, masalah apa keuangan ada sih kakak yang megang. Jadi udah ada bagian-bagiannya. Ya, cuman kan saya yang ngerinci. Nanti dia yang rekap biasanya gitu. Masalah apa tekniknya, masalah lapangan saya yang handle. Iya, nama saya Dwi. Bisa dipanggil sini Dwi. Boleh tahu gak Mas, motivasi sebelumnya mendirikan usaha ini apa gitu? Motivasi awalnya sih ini karena kan pas waktu itu kan lagi zaman COVID ya. Nah kebetulan saya juga masih kerja waktu itu kan, masih kerja, emang kerja kayak gitu kan, kadang masuk kadang enggak, emang zaman COVID kan. Nah terus kebetulan kita main ke tempat kawannya bapak, yang emang kebetulan itu bapak itu emang udah lama pengen ngajak ke sana. Nah pas kita ke sana ternyata dia sudah buka kayak gini duluan. Nah itu yang buat kita motivasi, dia cerita gini ya. Kita termotivasi, makanya kita pengen coba buka sendiri gitu. Berarti itu dimulai dari awal tahun 2020-an ya? 2020 ya, kalau untuk ininya awal perencanaannya sih 2020. Cuman pas pembukaan lahan segala macam itu 2021. 2021. Berarti memang dari awal udah buka lahannya di sini. Ya di sini. Itu bisa diceritain nggak Mas, dari awal mulanya itu kan pasti nggak mungkin langsung sebesar ini kan? Iya nggak sih? Ya kalau untuk awalan sendiri sih kita yang pertama itu ya ini cuman pemilahan barang siap giling aja. Jadi barang mentah nih yang kayak di mobil kan masih barang mentah. Barang mentah itu kita proses di sini, penyortiran ya. Itu juga orang yang lebih pengalaman lah yang nyortir, disortir sama mereka, terus kita jual langsung gitu aja yang siap giling gitu ke tempat rekannya bapak tadi. Nah terus sama kelamaan emang ada masukan kanan kiri lah segala macem, kenapa nggak dijasain atau nggak giling sendiri. Nah pas saat itu kita nyoba beli mesin kecil ya pak ya, kita beli mesin kecil, mesin portable lah bisa dibilang. Nah dari situ kita produksi sendiri, ternyata untuk produksinya ini kecil. Jadi nggak maksimal. Berapa kilo itu? Itu paling sehari itu 200 kilo itu udah maksimal. Sekali penggilingan atau gimana? Sekali penggilingan sehari itu 6 jaman lah. 6 jam itu makanya kan nggak tembus target tuh kita di barangnya banyak, cuman proses penggilingannya lambat. Nah dari situ kita mulai menjasakan. Ada kan di bidang penggilingan ini namanya jasa giling. Nah kita jasakan ke tempat kawannya bapak tadi yang di Beranti, kita jasakan situ. Itu lama, sempat setahun lebih lah. Nah setahun lebih terus dia menawarkan mesin yang ada di belakang itu kan, kebetulan ada. Ya udah kita hitung, ternyata emang masuk. Ya udah kita ambil mesin besar sampai sekarang.
jadi ini sendiri. Oh iya, sebelumnya maaf ya Mas, kalau misalnya ini kira-kira modal pertama kali itu berapa ya? Kalau untuk modal pertama itu Bapak jual mobil itu Pak ya? Mobil ras ya? Jual 93. Oh itu dari yang mesin kecil itu? Iya, itu dari mesin kecil, terus buka lahan segala macem, sama barang nggak terlalu banyak sih ya, barang sedikit lah, palingnya 1 ton 2 ton gitu kan. Nah dari mobil itu, terus karena kita pengen berkembang maksud intinya kan pengen lebih besar lagi, terus kita ngajuin kur ya Pak ya, gitu ya. Nah kur BRI, kebetulan ada kawannya adik saya itu emang kerja di BRI, jadi tanya-tanya kita pengajuan kur tadi ternyata approve. Nah itu tambahan modal tadi termasuk buat biaya mesin gitu. Berarti sekarang udah nggak ada tagihan atau cicilan lagi? Cicilan mah pasti ada, masih ada. Untuk cicilan pasti masih ada. Kira-kira selama bangun usaha ini apa aja gitu kendalanya Mas? Ada kendala nggak gitu? Kalau kendala sih ya kompleks Mbak ya. Jadi kayak misalkan kita nih di masalah, belum ngomongin mesin ya, masalah penyortiran, masalah barang gitu kan, kayak kita ini kan proses akhir dari rongsok plastik taruhlah. Nah proses akhirnya di kita, jadi barang yang kita beli itu kan nggak semuanya kita cek. Kadang ada yang isi air, kadang ada yang isi batu. Nah itu emang resiko kita, karena nggak semua barang kita cek. Nah itu buat mengantisipasinya, di kemudian hari kita lakukan potongan biasanya ke tempat orang yang biasa ngirim ke kita gitu, bahwa kita bilang itu juga ada buktinya, kita pasti ada bukti, kita videoin bahwa barang ini begini, mereka terima kan, ya udah keesokan harinya mereka kirim langsung kita potong. Nah itu untuk masalah barang. Terus masalah kedua ini kalau saya bilang di karyawan ini kan ya mungkin maklum ya, namanya ibu-ibu kan namanya. Oh jadi yang kerja di sini ibu-ibu semua? Ibu-ibu, rata-rata ibu-ibu kalau untuk yang tenaga sortir ini sih ibu-ibu. Nah kalau masalah ibu-ibu ini kan misalkan barang nih dari mobil datang, kayak waktu itu 1 Fuso atau 1 mobil kecil kayak gini. Nah itu mereka berebut nyari barang yang bagus-bagus istilahnya. Jadi yang nyortirnya masih lambat, dalam artian belum pengalamannya belum banyak gitu lah ya, itu kadang nggak kebagian barang gitu. Nah itu dilema lagi ya, ada aduan sini, ada aduan sini, makanya itu harus kita tengahin dengan cara ya itu tadi, kayak misalkan ada barang datang saya langsung bagiin sini semuanya rata. Kalau untuk yang ketiga di kendalanya di ini sih, di mesin juga ada kendala, kayak masalah waktu itu kan sempet kita berhenti semingguan Pak ya. Apa nih? Di mesin, kendala di mesin. Mesin rusak. Mesin rusak. 2 mingguan. Pembongkarannya pun lumayan berat. Itu harus orang yang benar-benar ngerti, ahli. Kita nggak bisa sendiri. Itu untuk pergantian bearingnya, itu kan ada sih namanya bearing tuh. Itu memakan biayanya aja, jasanya aja sekitar 1,5 ya. 1,5. Belum bearingnya itu harganya 2-3 juta. Kalau untuk masalah mesin, belum lagi nanti masalah penggeraknya kalau mobil kan mekanik kan banyak sih. Masalah penggeraknya itu tadi. Ini kalau lebih ke mesin itu lebih sedikit masalahnya ketimbang 2 itu tadi. Oke, tadi kan kita belum sebutin ya Mas, dari produk yang awalnya dibeli itu kira-kira berapa per kilonya? Oh itu kalau untuk produknya sendiri itu dari mentah ya? Iya, dari mentah itu ada yang kalau untuk harga sekarang sih rata-rata 23 sampai 2,5. 2.300 per kilo. Itu masing-masing jenis atau maksudnya Campur semua jenis, semua jenis. Belinya jadi pasnya belinya campur semua jenis, ntar disortir di sini, mereka yang matengin lah bahasanya kan. Jadi siap giling, yang kayak ini nih yang udah bisa warna kan merah dan putih ya. Itu udah siap giling. Dari proses mentahnya itu untuk jasa pembagian mereka ini kan hitungnya per kilo. Nah, jadi per kilonya itu kalau kita 400 rupiah gaji karyawan ya. Tapi kan mereka seminggu bisa dapat kadang stok kalau yang udah ahlinya. Kayak orang dua ini apa
kan ada 3 tuh yang meter. Itu rata-rata ya kalau saya hitung itu seminggu itu bisa paling minim itu 7 kintal, bahkan bisa 1 ton mereka. Berapa di sini kalau boleh tahu Mas karyawan yang bekerjanya? Kalau untuk total sih yang nyetir 5 orang, penggilingan 2 orang, yang jaga ini 1 orang, jadi 8 orang. Tapi kalau misalnya penggilingan Masnya harus stay di sini atau gimana? Kan katanya Mas Kalau- di sini iya. tahu kan di sini. Kalau saya sih fleksibel sih Mbak, jadi kalau misalkan ini kan belum ada penggiling ya, jadi saya ya kalau misalkan ada kerjaan kayak gini, paling biasanya saya giling dengan apa? Oh enggak, jadi 9 orang, jadi yang satunya itu buat angkat-angkat. Jadi satu itu sama ini yang satu, jadi ketiga jadi kita penggiling. Berarti ngegilingnya tuh nggak tiap hari ya? Iya, belum tiap hari. Pas kemarin, kebetulan ya kemarin kan ada orang yang giling, jadi emang tiap hari kita harus giling. Karena kenapa tiap hari ya? Karena mereka juga kan borongan, hitungannya per kilo, makanya emang tiap hari harus penggilingan. Kalau untuk sekarang kan saya belum ada orang yang buat giling, makanya saya semua cover. Berarti kalau misalnya lagi ada yang ibaratnya proyek lagi ada mau masuk gitu lah ya, baru bisa giling tiap hari. Iya, Berarti kalau misalnya nggak ada yang mesen gitu, berarti ini didistribusinya kemana Mas? Yang bukan harus digiling? bukan gak ada yang mesen sih Mbak. Jatuhnya kalau yang untuk mesen sih ya pabrik pasti kapanpun nerima berapapun jumlahnya di hari jam kerja ya. Di hari jam kerja dia mereka pasti nerima terus. Jadi bukan dari pesanan mereka kita harus ini enggak. Jadi kita yang mengatur produksinya sendiri untuk dijual ke pabrik. Kalau pabrik kapanpun pasti nerima. Berarti kalau misalnya dari hasil produksi berupa cacahan plastik Ya, tetap. terus dijemur dulu, Dijemur. itu kira-kira jemurnya berapa lama? Kalau untuk cuaca panas itu setengah hari tuh, setengah hari udah kering. Makanya yang kemarin saya sebut sehari itu kalau musim kemarau kemarin itu bisa 2 kali penjemuran. Itu lebih cepat. Tapi kalau untuk sekarang ini ya paling kalau enggak sehari bisa 1 hari setengah. Jadi sekali giling kemarin saya tahu 2 ton ya? Atau Kalau untuk kapasitas mesinnya 2 ton sehari itu, cuman kita rata-ratain kita nggak mau memaksakan mesin juga karena takutnya beresikonya ke lainnya, nanti masalah penggeraknya, masalah di pisaunya kan. Jadi kita ambil setengahnya aja, kita rata-rata setor. kalau misalnya yang kita giling sekarang otomatis yang keluar nggak mungkin seton juga Nggak kan? mungkin, pasti ada Kira-kira penyusutan. berapa itu? Kalau untuk penyusutannya tergantung jenis. Dia kalau untuk jenis yang keras itu biasanya susutnya itu kisaran 5-10%. Tapi kalau untuk yang ringan-ringan kayak aquagela, alin-alin itu bisa 10-15% susutannya dari total yang digiling. Penggilingannya gunain air. Ya, air sirkulasi buat sirkulasi dia keluar cacahannya itu. Itu airnya secara kontinu atau memang Terus, nantinya terus. Jadi kita kan ada water pump tuh kan, ada water pump yang kita pasang di mesin penggeraknya. Jadi mesin penggerak muter, water pump muter. Jadi untuk pas water pump itu muter, kan dia nyedot air turun ke atas, nembak air ke atas, turun ke bawah, sedot lagi ya terus gitu. Oh, jadi dia Berulang. berulang. Ya. Terus gitu ya dia. Oh iya Mas, tadi kan dalam sekali penggilingan 1 ton ya. Nah, kira-kira itu bahan bakar yang dibutuhin untuk mesinnya berapa liter ya? Kalau untuk per tonnya sih biasanya kita nggak ngitungin sih Mbak, kita ngitungnya durasi. Oh, Jadi durasi penggilingan itu kalau di kita itu minimal 6 jam, maksimal 7 jam. Biasanya sih rata-rata emang 6 jam. Itu memakan solar itu kisaran puluhan liter lah. Kalau tak hitungnya 10-an liter. biasanya kalau ngegiling fleksibel jamnya atau gimana? Iya, dari pagi. Dari pagi dari jam 9 itu jam 9 TT itu kita harus udah mulai giling. Karena ngejar matahari juga ya? Iya, buat ngejar jemur. panas. Pertama yang ngejar panas, terus yang kedua yang ngejar supaya kelar gitu kan. Karena gilingan banyak itu nggak mungkin selesai setengah hari sih. Seharian itu. Apalagi kalau misalnya kita giling kayak aquagela tadi yang kata saya alih-alih itu kan lebih lama ya proses penggilingannya karena lebih lembut. Oh iya juga Plastik makin lembut itu makin susah digiling. Beda dengan yang keras, malah enakan yang keras sekali ya ketimbang yang lembut.
Berarti kalau misalnya hari ini gilingnya kan itu kan beda-beda ya Mas. Jadi bedain jenis Iya, warnanya. dibedain jenis semua warna. Jadi maksudnya tiap hari gilingnya tuh random ya? Enggak, ya kita ini ada urutan nih, Mbak. Oh, dulu. Jadi misalkan pertama nih kita giling aqua glass. Aqua glass sama yang lain-lain kan. Itu pisau kan sebelumnya kita buka semua. Oh, ada jenis-jenis pisaunya ya? Iya, lagi. pisaunya kita asah lagi sampai tajam kan. Nah, begitu udah tajam semua, kita setel lagi, baru kita giling aqua glass. Nah, nanti dari situ yang udah lembut-lembut, baru kita ngambil yang agak keras. Nah, dari yang agak keras nanti kita poles lagi pisau itu. Kita giling yang lebih keras. Gitu. Oh, gitu. Jadi ada apa urutannya, nggak langsung acak-acak gitu enggak. Kan tadi hasilnya nih misalnya udah kering nih Mas. Nah, itu didistribusinya kira-kira kemana? Kalau untuk pendistribusian sih ada ininya, gudang yang terima, pabrik yang terima. Itu biasanya kita yang delivery ke sana atau mereka yang ambil ke sini? Kita by phone. Sebelumnya kayak misalkan saya mau ngirim besok nih, sore kita udah buat list untuk apa di sananya. Mbak, tolong ambil barang pas saya. Kalau misalkan udah langganan kan pasti dia paham kan. Oh yaudah. Nah, besoknya mereka kirim armada ke sini buat angkat yang udah digiling tadi. Itu dijual biasanya per kilonya berapa yang udah kering Mas? Per kilonya macam-macam, Mbak. Ini kalau yang biasanya sih kayak jenis yang keras ya. Kita nyebutnya tuh emberan, itu kisaran 5.000 per kilo. 5.000. Kalau untuk yang di atasnya lagi itu kisaran 6.000. Terus yang di atasnya lagi kayak jenisnya daunan, kita nyebutnya tuh aqua glass, alih-alih itu kita nyebutnya daunan, itu yang paling mahal. Nah, kalau gitu ya Mas. Maksudnya saya sebelumnya nggak tahu kan, kenapa harganya bisa beda-beda gitu. Mungkin saya juga belum ini ya, belum terlalu ini tahu ya. Cuman yang saya cari tahu sih, nanya kawan-kawan yang lain itu karena sumber dayanya banyak. Jadi stok mereka banyak. Jadi kayak misalkan emberan ini, jenis emberan kan paling banyak stoknya. Makanya dia harganya paling murah. Gitu. Terus kayak jenis aqua glass ini kan paling sedikit sih. Paling ya kalau misalkan sekali penggilingan itu nggak nyampe seton, bahkan 5 kintal aja udah paling banyak gitu. Karena lembut tadi, enteng. Nah itu mungkin yang mempengaruhi harga itu tadi. Sama permintaan pasar biasanya sih. Permintaan pasarnya itu kayak misalkan dari pabrik pencetakan plastik, itu dia lebih banyak yang mana. Misalkan lagi banyak yang jenis daunan, itu biasanya harganya lebih naik gitu. Dan kalau misalkan jenisnya emberan, misalkan mereka mintanya jenis emberan, nah biasanya harganya dinaikin lagi. Tergantung dari permintaan produksi ini juga. Biasanya rata-rata sekali pengiriman itu berapa ton Mas? Kalau saya sih kisaran 2 sampai 3 ton pernah. 2 sampai 3 ton itu rata-rata. Kira-kira omset 1 bulannya berapa ya Mas? Kalau untuk omset ya kisaran 10 sampai 12 sih. Bersihnya. Bersih. Berarti udah selesai semua Udah ya? iya, udah potong semua karyawan, solar, maintenance mesin. Biasanya kalau misalnya sebulan penggilingan rata-rata ngabisin solar berapa ya Mas? Maksudnya Per bulan? pengeluaran, Ya kalau untuk misalkan tiap hari giling itu 10 berarti ya kisaran 250 sampai 300 liter sebulan. Itu kalau full giling terus ya kisaran segitu. Kalau untuk maintenance si alatnya itu sendiri ya atau gimana? Kalau maintenance sih kita lebih ke ini ya, lebih ke apa? Fleksibel. Jadi kalau misalkan kita ngitungnya itu kalau saya itu berapa yang udah kita jual, misalkan 10 ton nih, udah 10 ton. Nah, ini udah waktunya untuk perawatan mesin, kayak misalkan ganti oli atau kita lihat pisaunya sudah tipis, kita ganti pisau yang baru kayak gitu. Biasanya kalau misalkan kayak saringan-saringan yang kotor juga kita ganti gitu. Untuk maintenance sendiri. Berarti distribusi dari hasilnya itu di sekitaran Lampung sini juga kan Mas? Masih di sekitar ini, di Mas Nata. Gimana sih Mas, kan pasti kan industri seperti ini, industri balik bilang industri menengah ya Mas. Pasti kayak ada kan tempat lain juga maksudnya selain di sini. Iya kan. Nah kira-kira gimana sih cara Mas bersaing sama yang sejenisnya industri ini gitu? Kalau kita bilangnya sih bukan bersaing, Gimana? cuman berkerabat. Jadi istilahnya kan kita ini kan dari harga untuk penjualan ya, penjualannya kan emang udah satu tempat.
Jadi ya mau nggak mau kan kita juga saling sharing kayak masalah apa barang gimana, masalah harga barang ini harusnya kita beli berapa. Itu kalau kita nyebut bersaing berarti kan kita misalkan si A belinya 2.000, udah bayar ke saya aja 2,5 kan bisa begitu. Itu nggak sehat namanya. Kita juga ada etiknya misalnya untuk penggiling para penggiling ini memang ada etiknya sendiri. Berarti kalau misalnya kan maksudnya udah terbilang lama ya Mas, 3 tahunan bergilingnya. Kalau dibilang lama sih enggak sih. Lumayan lama sih 3 tahun. Kalau yang lain kan kadang ada yang 20-an tahun, ada yang belasan tahun istilahnya. Walaupun ada yang baru 2 tahun atau 3 tahun sama kayak saya. Berarti total saat ini apa yang udah jadi, maksudnya pasti udah punya langganan-langganan tersendiri kan? Iya, sudah ada tempat. Kira-kira kalau distribusi dari hasilnya itu udah punya langganan berapa ya Mas? Kalau untuk langganan, maksudnya langganan pengambilan barang mentah ya? Mentah sama si hasilnya. Kalau untuk hasilnya itu ya cuman baru satu itu aja kayak di Candi Mas Nakar ini. Ada sih beberapa kayak misalkan harga yang lebih lumayan itu biasanya nyebrang, Mbak. Cuman kalau kita hitung dari tonasenya itu sama aja, malah kita rugi di ongkos. Karena kan pengiriman keluar kan lebih mahal sih biayanya. Tadi makanya kita lebih milih pengiriman di sini ya, karena tadi itu kalau dihitung-hitung pun hasilnya sama, kita nggak buang tenaga ekstra, terus ya untuk kelancaran pembayarannya juga sama aja. Kayak misalkan kita ngirim pagi, sore sudah ditransfer. Gitu. Tapi kalau untuk barang mentah itu kalau sampai saat ini sih kisaran 10 lebih ada. 10 tempat, termasuk dari Palembang, Jambi. Berarti mereka yang kirim ke sini ya? Itu kalau Iya, kalau yang dari Palembang Jambi biasanya pakai su. Mereka kirim ke sini, terus kita proses timbang, kita cek, baru kita transfer. Kira-kira nih Mas, kalau misalnya tadi kan udah kelihatan nih omset bersihnya berapa gitu kan. Kira-kira ada ini nggak sih Mas keinginan untuk didistribusikan kemana lagi gitu omsetnya? Misalnya memperluas ini wilayahnya. Iya, itu emang saya juga udah komunikasi ke Bapak kan masalah pengembangan lahan istilahnya. Kalau itu ya emang kita punya niatan untuk pengembangan lahan ini, terutama tanah sebelah ini kan, karena kan katanya mau dijual. Itu kita juga udah sempat nanya berapanya, terus ya kita inilah komunikasi sama yang punya tanah. Terus untuk pengembangannya itu sendiri kita pengen nambah lagi mesin. Nambah mesin kan otomatis kalau kita nambah lahan lebar kan kita harus produksinya lebih besar lagi kan. Jadi ada tempat pengkhususan juga, kayak misalkan di sini khusus cuma buat barang. Nah yang di sebelah ini khusus nanti buat penjemurannya lebih banyak ketimbang di sini kan kita makan tempat. Penjemuran sih sebenarnya butuh tempat Iya, penjemuran yang paling tempat semuanya sama barang. Kira-kira selama berdirinya ini fasilitas apa ya Mas yang belum terpenuhi gitu? Fasilitas yang belum terpenuhi ya? Mungkin ada targetnya juga gitu kan yang belum tercapai gitu selama berdirinya gitu. Yang belum tercapai ingin berangkatin Bapak Haji sih kemarin tuh sebenarnya. Cuman kan karena dilihat Bapak kan memang penglihatannya kan udah kabur, udah nggak bisa ya, mungkin nggak tahu nanti niatannya gimana selanjutnya. Kira-kira harapan kedepannya buat usaha ini apa Mas? Ya, kalau untuk harapan kedepannya sih ya nggak perlu muluk-muluk Mbak, yang penting terus berkelanjutan sampai nanti Bapak punya cucu yang megang gitu kan, ya terus gitu aja. Mungkin pertanyaannya cukup sampai di sini. Makasih ya Mas buat Masnya udah mau jawab pertanyaan kita. Semoga terima kasih juga buat Bapak udah ngizinin kita buat wawancara. Semoga harapannya usaha Masnya semakin besar, semakin maju, semakin banyak dikenal. Amin.